앞에 내 마음을 시하게 내 마음 너네 그와 어디호 앞에 내 마음을 시하게 있었까 내 마음 내 맘아 오네 누워 어디호 앞에 내 마음을 시하게 있어가 내 마음에 유아와디호 앞에 내 마음을 시하게 내 마음을 시하게 내 마음을 시하게 있어가 Take me high, Let us worship. We worship you.
penentuan direncanakan di dalam kebenaran Allah, hal itu bisa dimengerti dan dipercayai hanya ketika kita percaya kepada kebenarannya. Karena itu kita harus memiliki iman di dalam rencananya dan di dalam kebenarannya. Rencana Allah adalah untuk mengenakan kepada mereka yang percaya kepada kasih-Nya di dalam kebenarannya dengan kebenaran. Jadi, penentuannya adalah bahwa Ia akan menjadikan orang-orang percaya menjadi umat-Nya dengan mengenakan mereka dengan keselamatan pengampunan dosa yang dibayar dengan baptisan Yesus dan salib-Nya. Kita harus memantapkan hubungan yang benar dengan Allah dengan memiliki iman kepada kebenaran yang direncanakan oleh-Nya di dalam kebenarannya. Allah sudah menjadikan mereka yang seperti Yakub menjadi sasaran kasih-Nya, ketika Ia menjadikan mereka yang seperti Esau sasaran murka-Nya. Penentuan Allah bukanlah fatalisme. Penentuan di dalam rencana Allah ditetapkan di dalam kebenarannya. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang tanpa rencana. Kalau semua orang tanpa syarat dipilih sebelum kelahirannya, dan kehidupannya seolah-olah diatur oleh nasib, bagaimana seseorang bisa dibebaskan dari dosa dengan percaya kepada kebenaran Yesus? Kalau nasib seseorang ditentukan sebelum kelahirannya dengan cara di mana dikasihi atau tidaknya dia oleh Allah sudah direncanakan dan diputuskan sebelumnya, siapa yang bisa mengatakan Allah itu adil dan siapa yang akan percaya kepada Allah yang demikian? Tidak ada seorang pun yang mau percaya kepada Allah yang begitu sewenang-wenang dan seperti diktator. Tetapi rencana Allah kita bukanlah sewenang-wenang dan seperti diktator, tetapi hanya membebaskan kita dari dosa-dosa kita di dalam kebenarannya dan untuk menjadikan kita umat-Nya. Allah memberikan kepada kita kebenarannya dengan rencana ini, dan di dalam kebenaran kasih ini, Ia memberikan kepada kita pengampunannya. Ia sudah mempersiapkan untuk mengenakan mereka yang percaya kepada kasih kebenarannya di dalam kasih, dan mereka yang tidak percaya di dalam murka. Saya ingin mengatakan yang berikut ini kepada mereka yang tidak suka kepada penentuan Allah karena kesalahpahaman. Rencana Allah adalah untuk menjadikan kita yang diciptakan di dalam Dia menjadi umat-Nya. Dengan demikian, kita harus bersyukur atas penentuannya. Lebih baik bagi kita menjadi orang yang bersyukur yang percaya kepada kebenaran Allah dibandingkan dengan menjadi orang yang membenci dan tidak suka kepadanya. Semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya harus memiliki pemahaman yang akurat dan beriman kepada penentuan Allah yang direncanakan di dalam kebenarannya. Penentuan Allah yang benar ditentukan oleh Dia yang memanggil. Bagian yang kita baca tadi dari Roma 9 ayat 9, sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis,
Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Bagian ini mengatakan bahwa penentuan Allah adalah didasarkan kepada kasih, direncanakan di dalam kasih kebenaran Allah. Seperti yang ditunjukkan di dalam Kejadian 18 ayat 10. Meskipun secara manusia tidak mungkin bagi Sarah untuk memiliki anak, Abraham percaya kepada janji Allah karena ia sudah memberikan firman-Nya. Beginilah cara Allah membenarkan Abraham. Allah memberikan Ishak kepadanya karena ia percaya kepadanya dan Allah menerima imannya. Jadi ketika kita berbicara mengenai iman kepada kebenaran Allah, kita berbicara mengenai iman kepada firman Allah. Diskusi kita mengenai rencana dan penentuan Allah juga harus dituntun oleh iman kita kepada firman-Nya. Mereka yang tidak melakukannya ketika, contohnya, orang bingung mengejar kebenaran Allah dengan ilusi atau tanda yang dikatakan mereka lihat ketika berdoa atau bermimpi, menjadi kesalahan besar dalam iman mereka. Paulus kemudian menambahkan, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kitab suci mengatakan bahwa Ishak yang belum memiliki anak berdoa kepada Allah, dan Allah menjawab dengan memberikan kepadanya anak kembar. Kita bisa melihat bahwa penentuan direncanakan di dalam kebenaran Allah memiliki hubungan yang pasti dengan iman mereka yang dikasihi oleh-Nya. Perlu diulangi lagi ayat 11 di sini. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Kunci kepada memahami kebenaran mengenai penentuan dan pilihan di Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, gate of tabernacle, of the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, but believe and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation. Di hadapan Allah, Tuhan,
Saya sudah berdosa, ampuni saya. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya berjanji bahwa itu yang terakhir. Saya memohon agar engkau mengampuni saya sekali ini saja. Namun itu bukan yang terakhir. Manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa berdosa. Dia bisa saja menghindarinya beberapa kali, tetapi tidak mungkin untuk tidak berdosa lagi. Maka dia berdosa lagi. Tuhan, ampuni saya. Kalau hal itu diulangi, dia akan menjauhkan dirinya dari gereja dan Tuhan, sehingga akhirnya dia akan masuk ke neraka. Perjalanan ke Yeriko berarti jatuh ke dunia sekuler. Semakin dekat ke dunia dan jauh dari Yerusalem. Pada awalnya, Yerusalem masih dekat, tetapi setelah lingkaran dosa, pertobatan berulang terus. Kita akan mendapati bahwa kita sedang berdiri di jalanan Yeriko, semakin mendalam kejatuhan ke dalam dunia. Siapa bisa diselamatkan? Orang yang berhenti berusaha sendiri. Siapa yang ditemui orang itu di Yeriko? Dia bertemu perampok. Orang yang sama sekali tidak mengenal hukum Taurat dan menjadi penjahat seperti anjing. Ia minum minuman keras, tidur di mana saja, membuang kotoran di mana saja. Itulah sebabnya dia seperti anjing. Dia tahu bahwa dia tidak boleh minum minuman keras. Ia kapok keesokan paginya, tetapi kemudian minum lagi. Hal itu sama dengan seseorang yang pergi ke Yeriko. Dia ditinggalkan dalam keadaan terluka dan hampir mati. Di dalam hatinya hanya ada dosa saja. Inilah manusia. Orang-orang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam hukum Taurat di Yerusalem, tetapi mereka ditinggalkan dalam keadaan berdosa di dalam hatinya. Yang mereka miliki untuk ditunjukkan kepada orang lain adalah luka-luka dosa mereka. Mereka yang memiliki dosa akan masuk ke dalam neraka. Mereka telah tahu itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda dan saya sama saja. Ahli Taurat yang kurang mengerti hukum Taurat Allah akan berjuang sepanjang hidupnya, tetapi akan berakhir di dalam neraka dengan luka besar. Itulah kita, Anda dan saya. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Di sekitar kita ada banyak orang yang pandai yang terus-menerus membanggakan pengetahuan mereka. Mereka semua berpura-pura hidup menurut hukum Taurat Allah, tetapi mereka tidak bisa jujur kepada diri mereka sendiri. Di antara mereka adalah orang-orang berdosa yang sedang mengadakan perjalanan ke Yeriko, yang telah dipukuli habis-habisan oleh perampok dan hampir mati. Kita menyadari betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah. Kita harus mengakui di hadapannya